لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, melanjutkan itikaf kita di masjid yang kita cintai ini untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, untuk seluruh umatnya. Dan insya Allah kita yang ada di masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Para jamaah, hari ini kita membahas, karena mendekati bulan Dzulhijjah ya. 2 minggu lalu kita membahas tentang kurban. Hari ini kita membahas tentang haji. Pas sekali dengan tadi surah yang dibacakan sama imam ya di rakaat pertama, Inna Safa wal Marwah min Sa'airillah, surah Al-Baqarah, berbicara tentang haji. Dan ini kita yang membahas kitab manasik, Kitabul Manasik, Babul Haji. Hadisnya hadis nomor 2800 sekian sampai beberapa hadis. Bapak-bapak sekalian, ada pertanyaan menarik. Kita tahu bahwa bab-bab haji, hadis-hadis tentang haji ini adalah hadis-hadis yang masyhur, dan sebagian besar adalah hadis-hadis yang sahih. Islam menempatkan ibadah haji ini dalam rukun Islam yang kelima. Yang paling sahih itu adalah hadis yang menceritakan tentang dialog Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril tentang Islam, dan juga hadis yang berhubungan dengan rukun Islam yang diawali dengan kata bunyal Islam ala khamsin. Maka haji ditempatkan dalam rukun Islam yang terakhir. Dan juga beberapa hadis masyhur tentang haji, misalnya kalimat yang menyampaikan al-hajjul mabrura laisa lahu jaza'an ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Pak, coba mikir sedikit ya Pak, kira-kira kenapa ya Pak Rasulullah mengatakan haji yang mabrur balasannya tidak ada lain kecuali surga? Pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua, kira-kira kenapa haji itu menjadi rukun Islam yang kelima ya Pak, enggak yang ketiga gitu? Padahal kalau buat orang, Bapak pasti akan menjawab, ya karena haji itu persyaratannya berat Pak. Persyaratannya berat, apalagi kalau dari Indonesia sekarang antrinya panjang, dari Malaysia juga panjang, lebih panjang dari Indonesia antriannya. Pasti secara umum kita akan menjawab seperti itu ya Pak. Tapi permasalahannya haji itu tidak berat untuk orang-orang yang ada di kota Mekah dan di kota Madinah. Haji juga tidak berat bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Mereka kalau pergi haji jalan kaki balan. Haji juga bahkan tidak berat bagi negara-negara yang ada di sekitar Saudi.
Dan haji juga tidak berat bagi pelajar-pelajar Indonesia yang sedang sekolah di Timur Tengah, kalau jawabannya adalah karena persyaratannya berat. Haji, kalau kita lihat biaya, haji juga tidak berat bagi orang yang mampu, Pak. Ada kawan saya ini lagi melaksanakan ibadah haji, beberapa kali saya diminta untuk pimpin doa di rumah. Biasa orang Betawi kan begitu, kalau lagi berangkat haji keluarganya ngadain kegiatan tahlilan dan sebagainya. Dia itu 3 tahun ini dia berangkat, 3 minggu sebelum berangkat perencanaannya tidak pakai waiting list, diajak sama temennya, kita haji yuk, langsung berangkat pakai haji furodah 400 juta bayarnya. Tidak berat kan Pak bagi orang yang punya duit? Jadi kira-kira jawabannya apa Pak? Kenapa haji ditempatkan di rukun Islam yang kelima? Dan kenapa Rasulullah mengatakan kalau haji mabrur itu balasannya cuma 1, surga? Ada lagi ayat Al-Quran surah Ali Imran yang mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah begini, surah Ali Imran ayat 197, ayat 97, walillahi 'alan nas hijjul baiti, Allah mewajibkan kepada manusia untuk mengunjungi rumahnya, mengunjungi rumah, maksudnya berangkat ibadah haji gitu ya. Tapi ada catatan dari Allah, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu menuju kepadanya, kira-kira begitu ya. Di dalam ayat Al-Quran pun Allah memberikan batasan man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu. Berarti emang benar berat ya Pak. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang bikin berat itu apa? Paham gak Pak? Karena orang ini sering salah pemahaman. Dia kira yang berat itu biayanya, mereka kira yang berat itu persiapan fisiknya, padahal bukan itu yang menjadi berat Pak. Jadi kita bahas ya. Sekarang kita baca dulu hadis nomor 2884. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair wa Ali ibnu Muhammad qala hadatsana Mansur ibnu Wardan hadatsana Ali ibnu A'la an abihi an Abi Bakhtar an Ali qala lama nazalat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila qalu ya Rasulullah al-hajju fi kulli amin, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qalu afi kulli amin, faqala Rasulullah la, law qultu na'am lawajjabat, fanazzalat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasuqum. Kira-kira artinya begini, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair dari Ali dari Muhammad, dia berkata, meriwayatkan kepada kami Mansur ibnu Wardan, meriwayatkan kepada kami Ali ibnu A'la dari bapaknya. Bapaknya mendapatkan hadis ini dari Abi Mukhtar dan dari Ali radhiyallahu anhu. Lama nazalat, ketika turun ayat surah Ali Imran yang tadi saya bacakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika turun ayat surah Ali Imran yang mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji
bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya, kira-kira begitu. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-hajju fi kulli amin. Wahai Rasulullah, itu kira-kira haji hukumnya setiap tahun apa kagak, kira-kira begitu. Pas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah diam mendengar pertanyaan itu. Sahabat nanya lagi, summa qalu, sahabat bertanya lagi, afi kulli amin. Rasulullah, setiap tahun kagak, kira-kira begitu. Rasulullah dengan tegas mengatakan, la, tidak. Walau qultu na'am, seandainya aku jawab iya, la wajabat, maka menjadi wajib bagi kalian berangkat haji setiap tahun. Fa nazalat, maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi habis sahabat nanya mulu itu pada bawel, maka Rasulullah mengatakan tidak. Sebab kata Rasulullah, kalau saya bilang iya nanti jadi wajib. Udah jadi wajib, tahu sendiri resikonya gitu, kira-kira begitu. Maka turun ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubda lakum tasukum. Allah memperingatkan para sahabat, memperingatkan kita semua. Ini surah Al-Maidah ya, kalau tadi surah Ali Imran, kalau ini surah Al-Maidah ayat 101. Hai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'i in tubdu lakum tasaukum. Kalian itu jangan banyak-banyak nanya sesuatu yang nanti kalau diberikan penjelasan, diberikan sesuatu keterangan jadi memberatkan kalian. Kalau disuruh melaksanakan haji, ya udah haji jalanin, nggak usah pakai nanya apa tiap tahun, apa tiap bulan, kira-kira begitu. Kayak orang Israel ya, kayak Bani Israel kan banyak tanya, akhirnya jadi berat. Disuruh nyari sapi satu aja nanya yang begini, nanya yang begitu, akhirnya jadi berat gitu. Banyak syaratnya. Hadis ini menjelaskan bahwa haji itu adalah sekali seumur hidup. Ya. Hadis yang berikutnya nomor 2883. Hadatsana Ali ibnu Muhammad wa Amru ibnu Abdullah qala hadatsana Waqi hadatsana Ismail hadatsana Abu Israil an Fudail ibnu Amrin wa an Sa'id ibnu Jubair an ibnu Abbas an al-Fadli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah begini, ini perhatian ya Pak, ini penting. Man aradal hajja falyata'ajjal. Saya ulangi lagi nih. Man aradal hajja falyata'ajjal fa innahu qad yamrudul maridu au tudilu dhalalah au ta'ridul hajjah. Ini perhatian buat kita nih, terutama yang sudah ada kemampuan secara finansial. Kata Rasulullah begini, man aradal hajja falyata'ajjal. Apabila kalian sudah ada kemauan dan kemampuan untuk berhaji, segerakan. Fa innahu qad lam yuradul marid. Karena kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi pada diri kita. Boleh jadi kita tidak sehat, sakit-sakitan, apalagi kalau udah tua. Boleh jadi kita ada halangan. Wa tu'ridul hajjah, boleh jadi kita banyak keperluan lain. Maka dari itu kalau sudah ada waktunya, kalau sudah ada memenuhi persyaratannya, segera berangkat ibadah haji. Itu ya Pak. Sebab kalau tidak, apalagi sekarang ini, kalau kita ada uang, kita daftar, terlambat beberapa bulan saja antriannya nambah. Itu saya alamin tuh, terlambat cuma berapa bulan antriannya jadi sekian tahun. Wah, penyakit ini saya bilang ya. Makanya yang punya duit itu akhirnya pergi hajinya pakai haji furodah, haji undangan itu, walaupun harganya sangat mahal. Karena antriannya di Tangerang Selatan aja sekarang udah 32 tahun. Bapak bayangin aja, kalau umur saya ini sekarang 49,
Saya daftar sekarang haji, umur 81 tahun saya baru berangkat, Pak. Belum tentu saya masih sehat, belum tentu masih hidup. Ya, saya pikir-pikir, wah, harus gue daftar waktu itu umur 30 tahun gitu kan, paling enggak selama ini. Ya, contohnya begitu contoh. Jadi kita harus segerakan. Hadis yang berikutnya, hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, hadatsana Muhammad ibnu Abi Ubaid an abihi an A'mas an Abi Sufyan an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ini sahabat nanya lagi nih, al hajju fi kulli amin, apakah haji itu setiap tahun? Qala, Rasulullah menjawab, walau qultu na'am, seandainya aku menjawab iya, la wajabat, maka akan diwajibkan setiap tahun pada kalian. Walau wajabat, seandainya diwajibkan setiap tahun, la taqumu biha, kalian pasti nggak akan sanggup, kata Rasulullah. Walau taqumu biha, dan kalau kalian tidak sanggup, azabtum, kalian akan diazab oleh Allah. Makanya nggak usah pakai nanya-nanya. Kira-kira pokoknya kalau disuruh haji, udah haji, nggak usah pakai nanya apa setiap tahun, apa setiap bulan. Tak, kalau dibikin setiap tahun baru tahu rasa lo, kira-kira begitu ya. Jadi haji itu hukumnya hanya sekali seumur hidup. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajju fi kulli sannatin aw maratan wahidatan. Jadi bertanya, ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al hajju fi kulli sannatin aw maratan wahidatan, wahai Rasulullah, haji itu setahun sekali, setiap tahun, apa sekali saja? Qala, Rasulullah berkata, bal maratan wahidatan, cukup sekali seumur hidup. Faman istata'a fatatawwa, barang siapa yang sanggup berangkat lagi, maksudnya udah berangkat sekali lalu berangkat lagi, maka yang kedua itu hukumnya adalah sunnah ya. Jadi misalnya Pak Edi berangkat haji nih tahun ini, tahun depan dia berangkat lagi, dapat undangan dari Muhammad bin Salman misalnya begitu, berarti yang kedua yang undangan dari Muhammad bin Salman, bisa jadi kan Pak Edi diundang sama Muhammad bin Salman kan, haji furadah, itu hukumnya sunnah itu ya. Pak, sekarang kita balik pertanyaan tadi, kenapa Allah bilang man istata'a ilaihi sabila? Kenapa Allah bilang barang siapa yang sanggup melaksanakannya? Pertanyaan pertama, Pak, ini biar kita paham nih, karena orang Islam ini sering salah pemahamannya nih. Kalau dia taubah nggak boleh salah ya, jamaah taubah harus pinter. Malu sama ketua, kalau ketua, malu saya sebagai ketua DKM kalau jamaahnya nggak ngerti. Yang kedua pertanyaannya, kenapa haji masuk rukun kelima? Yang ketiga pertanyaannya, kenapa Rasulullah haji yang mabrur balasannya surga, kagak ada balasan yang lain? Kira-kira misalnya ada balasan dapat bisa kawin lagi gitu, kagak ada, surga aja udah pokoknya. Kenapa, Pak? Jawab, Pak. Kita lihat haji itu rukun Islam yang kelima, berarti sebelum haji orang Islam pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat. Clear ya? Dua kalimat syahadat yang diucapkan itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Setuju tidak? Tahap pertama nih, rukun Islam yang pertama. Yang kedua, dia harus sempurna sholatnya. Setuju tidak, Pak? Ya, yang rukun Islam yang kedua kan sholat. Ini pelajaran ibtidaiyah nih, pelajaran SD kelas 3 SD. Rukun Islam yang kedua kan sholat. Dia harus sholatnya sempurna. Kalau orang sholatnya sudah sempurna,
Apa efeknya Pak? Sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti dia, orang-orang yang sholatnya sudah sempurna itu jauh dari perbuatan keji, jauh dari perbuatan mungkar. Clear ya? Syahadat udah, sholat udah. Yang ketiga, dia sudah sempurna bayar zakatnya. Setuju tidak Pak? Kira-kira kita bayar zakat udah bener apa belum? Zakat penghasilan berapa Pak? Zakat penghasilan berapa? Berapa persen? 5, 10, khumus, apa ausyur? Nanti belajar ya Pak, kita nggak tahu lagi, jangan-jangan bayar zakat kita belum bener. Zakat harta aja dah. Zakat harta kan disamakan, dikiaskan dengan emas. Emas berapa gram? Ah? Kalau bapak-bapak punya harta minimal seharga 85 gram emas, bayar zakatnya. Zakat kita udah benar apa belum? Kalau zakat kita udah benar, sholat benar, zakat benar, puasa benar, puasa Ramadan ditambah dengan puasa sunnah. Setuju ya Pak? Sholat syahadat benar, sholat benar, zakat sudah benar, puasa sudah benar. Itu kita kira-kira Pak, ini mikir sedikit, jangan nanggut-nanggut aja. Kalau orang Islam sudah seperti itu, dia sudah masuk kriteria apa Pak? Syahadatnya sudah benar, sholatnya sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar, zakatnya sudah dibayarkan dengan baik, puasanya sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dia sudah masuk kriteria apa Pak? Dia sudah masuk kriteria orang yang bertakwa. Kita ini kalau sudah sesuai dengan yang tadi, kita sudah masuk kriteria orang yang bertakwa. Dan syarat melaksanakan ibadah haji itu haruslah orang yang bertakwa. Maka dari itu Allah katakan, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang telah sampai kemampuannya untuk melaksanakan perjalanan kepada haji. Maka dari itu haji itu dimasukkan dalam kategori ibadah yang kalian jika mampu, karena syaratnya berat. Syaratnya apa? Takwa, bukan duit Pak. Kalau duit mah koruptor juga bisa berangkat haji, mondar-mandir bisa koruptor berangkat haji, koruptor pejabat lagi, udah koruptor pejabat bisa dapat fasilitas dinas berangkat hajinya, bisa dapat undangan karena pejabat, atau pakai duit. Berat kan buat kita yang orang pas-pasan. Jadi syaratnya takwa, makanya berat. Maka dari itu kalau syaratnya takwa jadi berat, balasannya surga. Laisa lahu jazaan ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Kalau ringan mah paling balasannya setrikaan sama ember. Paham gak Pak? Ini bukan omongan saya nih Pak, omongan Allah. Yuk kita buka ayatnya. Nanti bapak-bapak pulang ke rumah, buka surah Al-Baqarah ayat 197. Buka surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ditentukan pada bulan-bulan yang sudah dipastikan, sudah ditentukan. Faman farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi yamlamhumullah wa tazawwadu. Ingat nih ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu syaratnya haji. Kata Allah begini dalam surah Al-Baqarah ayat 197, haji itu
telah ditentukan pada bulan-bulannya. Barang siapa yang telah menetapkan dirinya untuk berangkat haji, dia tidak boleh rafas, berkata-kata kotor dalam pelaksanaan ibadah haji. Tidak boleh melakukan dosa besar, fasik, wala fusuqa, wala jidala. Jangan berdebat urusan agama di dalam haji. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah pasti mengetahuinya. Lalu Allah lanjutkan kalimatnya. Watazawwadu, berbekalah kalian kalau mau berangkat haji. Bekalnya apa? Bekalnya ya duit, makanan, pakaian, fisik yang sehat. Wa inna khairaz zadi taqwa. Tetapi ingat, kata Allah, bekal yang tidak boleh ketinggalan, yang wajib dibawa ke tanah suci dari Indonesia adalah takwa. Kalau nggak bawa takwa dari Pamulang, jangan berangkat haji. Kata Allah itu. Jadi surah Al-Baqarah ayat 197 ini munasabah dari surah Ali Imran yang saya bacakan, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Al-Baqarah ayat 197 ini adalah penjelasan atau tafsir dari surah Ali Imran yang mengatakan berangkat haji jika kalian telah mampu. Jadi kalau nggak bawa bekal takwa, bekalnya belum cukup. Makanya kalau kita berpikir bekalnya berat, yang berat itu adalah uang, koruptor aja berangkat haji dengan mudah. Pejabat pada berangkat haji, mending pada takwa. Itu. Ya. Ini sering, ini kadang kala ustadz ini sering pada salah sih, asal ngejep. Ustadz sama dai itu kalau di atas mimbar pada asal ngejeplak aja. Kagak pernah baca, nggak baca tafsir, nggak baca kaidah nahu, nggak tahu kaidah sorob, asal ngejeplak. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para hadirin jamaah sekalian, kita harus selalu bertakwa karena takwa itu adalah bekal hidup kita. Ayat yang saya bacakan ini itu bukan ayat bukan ayat yang sifatnya umum. Itu ayat yang sifatnya khusus tentang haji. Jadi orang yang mau berangkat haji harus membawa bekal takwa. Ada Ustadz Rozak ya. Ustadz pernah baca kitab Subdah Itqan fi Ulumil Quran. Subdah Itqan fi Ulumil Quran yang berbicara kaidah-kaidah tafsir am, khas, muqayyad, mutlak, mubayyan, nasik, mansuk. Pernah baca? Udah khatam? Ada kan kaidah am dan khas, tahu kan? Nah, ditanya sama Ustadz Rozak. Ayat ini ayat yang khas. Kalau kagak, nanti kalau kurang puas nanya mau Ustadz Bajak, nanya mau Ustadz Nizam, bener kagak ini ayat khusus untuk haji. Dan kalimat habis ya'lamhumullah, ada kalimat ada kata waw di depannya. Watazawwadu, berbekalah. Nah, kita tanya lagi ya Ustadz Bajak, Ustadz masih ingat kaidah waw ataf, waw qasam, waw istinab? Kalau waw atop menunjukkan kalimat sebelum dan sesudahnya masih nyambung kan? Nah, jadi kata-kata watazawwadu itu masih berhubungan dengan masalah haji. Ini kadang-kala ustadz ini kagak ngerti apa-apa, kagak ngerti ilmu tafsir, nggak ngerti kaidah tafsir, asal ngejeplak aja. Bersiap-siaplah dengan berbekalah dengan takwa. Kalimat berbekal takwa itu khusus untuk haji, Pak. Ya. Maka dari itu ilmu orang Islam di Indonesia ini kadang-kala suka ke kanan ke kiri, karena para ustadz yang keliru, belajarnya pada males. Jadi orang yang berangkat haji, syarat utamanya harus takwa dulu. Itu kata Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Nah, sekarang kita balik. Rasulullah kan bilang begini, Al-hajju mabrura laisa lahu jazaan ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Pantes Pak, balasannya surga. Ya orang syaratnya berat,
harus jadi bertakwa dulu? Betul nggak Pak? Sahabat Jabir bin Abdullah bertanya ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, wa ma biruhu ya Rasulullah, ya Rasulullah, tandanya apa orang yang pulang dari Arab itu membawa haji yang mabrur? Nih Pak, perhatiin, nanti kalau saudara, teman, tetangga kita yang baru pulang haji, perhatiin tandanya dua Pak, kalau hajinya mabrur. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Wa ma biruhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bilang, it'amut ta'am wa tibul kalam. Orang yang hajinya mabrur, kata Rasulullah, tandanya dua, it'amut ta'am wa tibul kalam. Orangnya itu suka ngasih makan orang-orang miskin, orangnya tingkat sosialnya tinggi, suka membantu saudara-saudaranya sesama muslim. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, watibul kalam, kata-katanya santun atau akhlaknya mulia. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Jadi kita tandain aja, kira-kira ada yang baru pulang haji nih orang kata-katanya jadi santun apa kagak. Kalau masih suka ngejeplak, masih suka gibah, masih suka menghina orang, lu haji lu kagak mabrur lu kalau menurut kriteria Rasulullah. Karena syaratnya cuma dua yang bisa kita lihat, it'amut ta'am wa tibul kalam. Itu hadisnya sahih. Ya, bapak-bapak sekalian. Jadi kita berdoa semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan kita juga berdoa saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, mereka pulang membawa haji yang mabrur. Saya berpesan kepada bapak-bapak sekalian yang belum berkesempatan melaksanakan haji, pastikan uang yang akan kita gunakan, yang akan kita belanjakan untuk urusan haji, termasuk bayar tiket pesawat, bayar OHH dan sebagainya, tidak ada unsur keharaman sedikit pun. Ya, pastikan uang yang kita bawa itu adalah uang yang halal, jangan kecampur-campur, biar haji kita menjadi haji yang mabrur. Karena perjalanan kita berat, syaratnya juga berat. Sayang kalau kita kembali tidak membawa haji yang mabrur. Saya kira itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada? Kalau mangga Mas Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah mampu berangkat haji gitu kan. Padahal membayar hutang itu yang sudah dijanjikan adalah yang diharuskan tepat waktu. Kalau dia ingkar kan adalah menzolimi gitu Pak. Nah itu apakah nantinya akan menjadikan haji yang mabrur atau dia nanti harus pada saat dia pulang harus wajib membayar dan melunasi hutang tersebut. Karena sudah, dengan pribadi saya nih Pak, saya bersangkutan gitu ya, ternyata orang itu mampu berangkat dengan furoda, padahal itu sudah ada kaitan dengan hutang piutang gitu kan. Sudah dijanjikan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun dia berangkat furoda. Nah itu Pak, terima kasih, itu aja Pak yang saya tanya. Baik, ini pertanyaan menarik Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita berhutang, punya hutang gitu ya, terus kita berangkat haji, dari sisi finansial itu kalau hutang belum terbayar, apakah kita termasuk orang yang mampu apa tidak? Tak. Sama halnya
Ketika ada pertanyaan, kalau saya masih berhutang, saya wajib bayar zakat apa tidak? Sering ada pertanyaan begitu kan? Saya mau kasih tahu ya Pak, hutang itu, kita berhutang, itu tidak terbatas dengan waktu dan nisab seperti zakat, tidak terbatas dengan haul. Selama begitu kita berhutang, lalu kita ada kemampuan bayar, saat itu pula kita harus bayar. Ingat itu Pak. Ya. Jadi pada saat kita mau melaksanakan ibadah haji misalnya, atau kita mau bayar zakat, urusan hutang piutang kita sudah harus selesai terlebih dahulu. Ya, itu kewajiban yang mengikat sepenuhnya kepada diri kita, sekecil apapun itu. Ingat-ingat itu. Termasuk hutang di kartu kredit ya Pak. Itu hutang. Saya dulu punya kawan, ibunya meninggal dunia, tapi banyak tagihan kartu kreditnya. Nanya ke saya, gimana bro? Aku bilang itu tetap hutang walaupun urusannya dengan lembaga. Lunasin, bagaimana kayak caranya? Tapi ini ada bunganya. Lu datang ke banknya, lu nego supaya tanpa bunga dilunasin. Ya.